Ya kalau mungkin tidak paham nanti konsultasi, silakan tanya-tanya, silakan, tidak apa-apa. Ya kalau belum memahami, banyak bertanya akan jauh lebih aman. Baik, kita masuk di technical sekarang. Di technical, membaca atau menganalisa candlestick, membaca probabilitas kemungkinan besarnya arah market, bukan kepastian arah, tapi probabilitas terbesarnya. Dari mana kita baca? Nanti dari karakternya. Yang pertama kita baca lewat karakter candle. Kalau kita memahami semuanya, akan sangat mudah kita menentukan titik entry, akan sangat mudah kita profit dengan konsisten, betul-betul mudah sekali. Itu kenapa slogannya Wijaya Trading itu trading itu sederhana, profit itu mudah. Bukan kita sok-sokan, bukan, karena betul-betul sederhana, tidak usah dibuat yang ruwet. Cukup pahami karakter candle dengan baik ya. Tidak hanya pola candle yang doji, harami, engulfing, bukan seperti itu. Itu hanya sebagian kecil saja. Yang kita pahami adalah karakter. Karakter itu mewakili dari harga yang bergerak saat itu. Kalau volume tebal bagaimana? Kalau volume kecil bagaimana? Sumbunya kalau panjang bagaimana? Di atas atau di bawah? Itu harus paham. Cara membaca karakter candle. Cara membaca karakter candle bagaimana? Harus tahu. Yang pertama, lihat atau perhatikan ukuran body. Perhatikan ukuran bodinya. Body panjang, body pendek nanti sangat-sangat berpengaruh pada pergerakan harga berikutnya. Yang kedua, perhatikan ukuran panjang sumbunya. Panjang sumbu. Kenapa panjang sumbu berpengaruh? Karena panjang sumbu ini menunjukkan penolakan yang kuat sekali. Berikutnya yang ketiga, bandingkan. Apa yang kita bandingkan? Ya, antara sumbu dengan body. Antara sumbu dengan body kita bandingkan. Tebal mana, panjang mana. Dua-duanya punya pengaruh nanti. Yang terakhir adalah posisi, kita lihat posisinya. Posisi ekornya di atas, bodinya kecil di bawah, artinya penolakan seller kuat. Jadi kalau posisinya trennya naik, kemudian ekornya di atas panjang, di sini bodinya pendek. Trennya naik, di atas ini ada ekor panjang, bodinya pendek. Kalau kita baca secara karakter candle, pertama ukuran bodinya ini kita simpan dalam benak kita. Ukuran bodinya sekian. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Kita hanya membahas satu candle dulu. Kemudian yang kedua, lihat panjang sumbunya. Panjang sumbunya. Oke, sumbunya panjang, berarti penolakan panjang. Berikutnya, bandingkan. Apa yang kita bandingkan adalah sumbu dengan bodi. Sumbunya panjang, bodinya pendek. Antara sumbu dan bodi ini panjang mana? Ternyata panjang sumbu. Ketika sumbu di atas, panjang di atas, maka ini penolakan seller kuat. Penolakan seller yang kuat. Apakah ini pasti turun? Tidak ada yang pasti. Tetapi secara logika penolakan yang kuat ini cenderung market akan turun. Dengan catatan nanti strukturnya kita baca. Kita tidak bisa baca dengan satu karakter saja. Minimal kita membaca satu karakter ini untuk nanti juga kita lihat struktur terbentuknya seperti apa sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kan belum ada, belum terjadi. Ya, jangan meramal dengan meraba-raba, tetapi belajarlah dari histori. Maka kemungkinan besarnya adalah dia akan turun. Penolakan seller yang kuat, bodinya kecil, didominasi oleh seller, didominasi oleh ekor yang panjang. Posisinya berada di atas.
ekor berada di atas. Ketika ekor berada di bawah, maka ini tekanan buyer yang kuat. Artinya kemungkinan besar dia akan naik, ya. Tentu dengan catatan lagi. Catatannya apa? Kita lihat struktur di sini sebelumnya ini seperti apa. Jadi di dalam benak kita jangan hanya diracuni dengan pola-pola candle saja, tidak bisa kita hanya berpedoman pada pola-pola candlestick, chart pattern begitu, tidak bisa. Semuanya harus kita baca secara utuh. Ya, tentu nanti kita lihat di time frame-nya, time frame besar bagaimana, time frame yang lebih kecil bagaimana. Itu nanti kita kombinasi semuanya, kemudian kita konfirmasi kalau betul-betul sudah kuat naik baru kita entry buy. Oke, ini cara kita pertama dengan membaca karakteristik candle atau membaca karakter candlestick. Yang berikutnya tadi membaca kombinasi candle atau struktur candlenya. Kombinasi candle atau struktur candlenya. Contoh misalkan, ya sekali lagi, bahkan tadi banyak yang bertanya peluang-peluangnya, ya syukur dan banyak sekali tadi yang profit besar ya. Mungkin mau rugi tidak jadi karena banyak pertimbangan, banyak bertanya, kita berikan masukan, diikuti ya, beruntung bisa lewat dari kerugian panjang justru menjadi profit yang berlimpah. Contoh begini, tadi sekali lagi, kalau kita lihat secara umum misalkan ini belum terbentuk, jadi kalau kita membaca seperti ini, struktur yang terbentuk di candle sebelumnya, kalau kita lihat di sini seller mendominasi. Oke, struktur yang terbentuk seperti apa, kombinasi seperti apa, kita baca candlenya. Candle merah pertama tidak ada penolakan, utuh di sana. Candle yang kedua ada penolakan, makin kecil, ada penolakan. Lihat ukuran bodinya makin kecil, makin tipis. Candle berikutnya kalau kita perhatikan dengan yang terbesar ini masih berkurang, masih lebih kecil. Kemudian ada penolakan yang cukup panjang, bahkan penolakannya sama dengan tutupan candlenya, bodinya sama. Ini jangan kita abaikan. Meskipun ini ditutup dengan warna merah, tetapi jangan diabaikan ada penolakan di sana, karena penolakan ini adalah wujud dari keberadaan buyer, ya, wujud dari keberadaan buyer. Kemudian tadi sempat bertanya juga, ketika seperti ini apakah akan lanjut turun? Saya sampaikan, saya kasih tanda garis di sana. Di sini ditutup di area support, ditutup di area support. Kemudian kita lihat, nah ditutup di area support. Ini di sini. Kemudian di sini juga tidak bisa breakout. Kemudian ada di sini. Artinya ketika sudah berada di area support dan tidak breakout, maka lebih hati-hati di situ. Kemudian dilihat ternyata breakout, ya, ternyata breakout dari supportnya. Ketika kita breakout dari support, misalnya, kemudian menurut sistem trading kita, misalkan ketika ini breakout, maka logikanya kita masuk sell di sini. Kita masuk sell di sini, ya. Contoh misalnya ya ini. Anggap saja kita masuk sell di sini, ya, dengan trigger, dengan dasar, dengan alasan struktur terbentuknya merah ini masih kuat, ya, walaupun ada penolakan, tetapi kuningnya dihabisi oleh merah lagi, artinya ini ekornya dihabisi oleh merah lagi. Maka yang berlaku yang terdekat di sini berarti koreksi di sini mentah karena sudah dilewati bodi yang lebih panjang. Kemudian katakanlah kita melihat kondisi seperti ini, oh ini breakout berarti, oke, kita masuk sell di sana. Kemudian perhatikan, ketika sudah terbentuk ini candle selesai, kemudian setelah itu kita entry sell, ternyata tidak turun, tidak ada kekuatan seller yang kuat di sana. Ditunjukkan dia hanya turun sebentar, tidak banyak sekali ini, cuma sekitar 50 pip ya, 60 pip, kemudian naik lagi.
Seharusnya ketika kita sudah punya dagangan sell di sana, kemudian ini sudah muncul kekuatan hijau yang tebal, diingat ketika tidak ada petunjuk, tiba-tiba dia berbalik, tiba-tiba berubah warna, ya hati-hati di situ, bisa menjadi pertanda akan berbalik. Silakan nanti dicoba dicari yang lain-lain dalam posisi tidak ada petunjuk apapun, tidak ada penolakan, tiba-tiba ada candle yang panjang. Tidak harus candle, tetapi ekornya pun bisa kita pertimbangkan. Misalkan tiba-tiba dia naik kemudian turun lagi ditutup warna merah kecil. Hati-hati ketika sudah tanpa ada petunjuk sebelumnya tiba-tiba naik lebih tinggi meskipun akhirnya ditutup dengan bodi di bawah. Kondisi seperti itu bisa memberikan informasi sinyal bahwa market akan berbalik. Apalagi candlenya tebal seperti ini. Tadi saya menyampaikan ada beberapa teman yang tanya, kalau buy di mana posisinya? Lihat ketika sudah ada minimal 2 hijau tanpa penolakan yang berarti. Tanpa penolakan yang berarti itu berarti penolakannya bukan penolakan sell tapi bukan penolakan buy tapi penolakan sell. Kalau kita lihat di sini candle hijau tebal kemudian sempat turun, tapi perhatikan turunnya, ekornya dia hanya separuh dari bodi warna hijau di sana. Kemudian ditolak lagi oleh buyer, ditutup dengan volume warna hijau dominan. Tekanan buyer kuat, kemudian ditutup bodi warna hijau. Ini yang saya maksud dengan minimal 2 trigger ketika tidak ada penolakan. Maka di candle selanjutnya pun ini kita bisa masuk buy. Tentu dengan catatan tetap mempertimbangkan resiko. Kalau sudah masuk buy di sana, di mana kita letakkan resiko kita? Tidak usah bermain dengan pip ya. Kita bisa lihat dari support dan resisten. Kita buy di ujung warna merah di sana. Kalau saya selalu merekomendasikan di mana kita entry buy berarti di support, di bawahnya support. Kalau supportnya di sini, jangan berada di ujung ekornya, taruh lebih jauh 200-250 dari ujung supportnya ya, untuk menghindari nanti kembali ke titik terendahnya. Kemudian targetnya profit bagaimana? Target profit ya, target profit minimal 100 pip. Kalau kita bisa belajar menahan diri, di sini banyak penolakan biasanya dia akan mencoba menyentuh area retrace, area penolakan begini ya, area penolakan begini. Kalau dia break biasanya nanti dia akan lebih kuat lagi. Nah di sini ada banyak penolakan lagi, ini penolakan, di sini penolakan ya, di sini penolakan, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Namun demikian dilihat struktur terbentuk ya, ketika naik kemudian turun lagi, turunnya pun tidak terlalu banyak. Nah tidak menyentuh support bawah. Kemudian dikembalikan warna hijau lagi, hijau makin kuat di sana, kemudian dikuatkan lagi hijau lagi. Tadi sudah kita sampaikan di area retrace ini harus diuji. Kalau dia breakout, dia akan lebih kuat naiknya. Sebaliknya kalau di area di sini nanti mantul, ya dia akan kembali lebih dalam lagi turunnya. Ternyata dia tidak mantul, tetapi malah breakout. Ya, seperti ini paling tidak membaca struktur candle yang terbentuk atau kombinasinya. Oke, ini adalah kombinasi dari candlestick atau struktur candle. Ya mungkin sampai di sini dulu dari materinya. Nanti banyak kita praktek, banyak kita coba untuk terapkan. Ada pertanyaan yang masuk dari Pak Agus. Running masuk market, ada kalanya market tidak sesuai analisa. Apakah saat minus sudah mencapai 23% lebih kita melakukan cut loss atau switching? Kalau sudah 20% tidak boleh switching. Ya, recovery itu tidak boleh 20% kita switching, tidak bisa. Kalau maksimum sudah 20% dari modal, ini tidak boleh 30, tidak boleh. 20 ini harus ada di cut loss.
Mana yang di cut loss yang paling jauh dari running harga saat ini. Yang kedua, paling besar lotnya. Ini adalah langkah penyelamatannya, paling jauh dari running, paling besar lotnya dari yang ada itu. Harus di cut loss, tidak bisa kita menambah lagi. Begitu di cut loss minimal mengurangi beban, baru nanti boleh kita masuk lagi. Ya tentu dengan ketahanan yang kita pertimbangkan, kita perhitungkan. Kalau sudah 30%, aduh ini selesai, berbahaya sekali. Sudah 30% sangat berbahaya sekali kita masuk sweet maupun mau di sweet maupun di average, sangat-sangat berbahaya, saya tidak rekomendasikan. Kalau bisa di awal-awal di 10% pertama itu harus segera kita berpikir dengan cepat, karena kalau sudah terlalu banyak ketahanan kita makin tipis. Ini cara kita melakukan satu recovery ya. Ada pertanyaan lagi tadi, kalau kita biarkan malah berbahaya ya. Yang kita lakukan tadi selain kita cut loss ya, maka kita secepatnya menganalisa ulang. Kalau marketnya sudah betul-betul berbalik ya, market kalau sudah berbalik, dari mana kita melihat berbaliknya? Ya banyak petunjuk tadi dari struktur tadi. Market kalau sudah berbalik artinya jauh meninggalkan, sudah jauh dari running, maka jalan paling tepat adalah cut loss. Ketika sudah berganti tren, maka cut loss adalah satu-satunya yang paling tepat kita lakukan. Bagaimana kalau sudah panjang, sudah banyak, salah siapa terlalu panjang, tidak ada perhitungan di awal. Saya pun sama, kalau 20% misalkan maksimum ya kita close semuanya. Kalau tidak bisa kita selesaikan, bahkan saya close semuanya kok. Karena permainan logika ini harus betul-betul jalan. Kalau kita tanpa jalan, tanpa latihan, dalam kondisi market bergerak, kita kebingungan mau diapakan, bingung. Mau di cut loss yang mana? Mau ditambah atau dikurangi? Pasti bingung. Nah disinilah yang saya masukkan dengan perbanyak pengalaman recovery. Nah di akun demo dulu kita maksimalkan, jangan sampai ketika sudah real account kita baru mencoba dengan real account, sama saja dengan bunuh diri, hanya menunggu waktu saja, pasti habis sudah. Bukan saya doakan, tetapi saya sayang. Jadi kalau bisa usahakan di awal maksimal dulu di dalam kita membaca, di dalam kita belajar manajemen risiko, belajar recovery. Kalau sudah terlanjur uangnya masuk di broker, tarik semuanya, simpan dulu baik-baik biar kita tidak gatal untuk melihatnya. Pastikan betul-betul sudah menguasai. Kalau sudah menguasai, mudah kok cari profit itu, bukan kita sombong, enggak, kita sudah tiap hari menikmati. Ya, tentu dengan batas dan kewajaran sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan tingkat penguasaan kita. Tidak bisa disamakan. Mungkin saya menggunakan high risk, dengan ikut high risk hancur nanti, tidak bisa. Semuanya bergantung dengan satu penguasaan, yang kedua adalah pengalaman, penguasaan emosi, penguasaan psikologi, penguasaan materi, penguasaan risk management, money management, recovery-nya itu yang paling penting. Kemudian dijalani lama sekali, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Kalau cuma setahun dua tahun sudah menganggap profit dan bisa konsisten, ya hati-hati. Belum tentu nanti di tahun berikutnya marketnya akan seperti itu. Ya paling tidak kalau sudah mulai profit konsisten selama setahun, setidaknya ya sudah mulai mengenal banyak market di sana, sehingga kita lebih arif ya, lebih bijak kita mengambil satu peluang. Berikutnya ada pertanyaan lagi, mungkin teknik apakah teknik membaca candlestick bisa dipakai dengan gaya bermain apapun, termasuk scalping? Berapa tingkat akurat membaca candlestick di gaya main scalping? Sangat bisa sekali. Paling utama itu memang candlestick kita harus kuasai. Di candlestick itu bisa dipakai di mana-mana.
Ya hanya saja nanti penerapannya kita perdalam di sana. Karena candlestick ini murni dari pergerakan harga. Mau pakai time frame M1, M5, M15 ini bisa kita terapkan dengan baik. Karena dengan time frame kecil maka target profit kita harus kecil. Contoh sederhana, saya gunakan struktur candle ya. Struktur candle, support dan resisten, kemudian penolakan. Oke, 3 ini coba kita terapkan ya. Nanti akan ketemu juga di time frame kecil pun sama dengan kita menggunakan metode atau gaya yang scalper atau scalping bisa. Coba kita masuk di time frame yang rendah di M1 misalnya. Di M1 misalnya. Oke, kita coba lihat pergerakan. Misalkan kondisi seperti ini. Di M1 pun sama. Di sini ada area yang namanya resisten. Ada area resisten. Kemudian di bawah juga ada area support di sana. Oke. Sama. Ada area support, ada area resisten. Struktur candle yang terbentuk kita lihat. Yang di atas banyak penolakan-penolakan, maka hati-hati di situ. Kalau breakout di atas kita ikut buy. Kalau breakout di bawah kalau tidak breakout berarti kita tunggu konfirmatornya. Ada merah berjajar di sana minimal 2 kita bisa masuk sell. Oke, kita lihat ketika ini di sana di banyak penolakan, ini breakout di sini. Ketika breakout maka tadi ketika breakout naik berarti kita ambil posisi buy di sini. Perhatikan breakout di sini kita ambil posisi buy sesudah breakout. Targetnya karena scalper jangan banyak-banyak, 10 sampai 15. Perhatikan kalau di ini kita tidak bisa karena artinya kalau 10 15 itu ditambah dengan spreadnya anggap saja 60 tambah 15 85. Berarti minimal 85 pip kita nanti close-nya. Nah, ini 2 candle. Berarti 2 menit kita profit. 2 menit kita bisa profit. Sama, jadi yang kita baca satu tetap struktur candlestick itu sendiri ya, karakternya, kemudian ada support, ada resisten di sana, ada penolakan. Di atas tadi banyak penolakan, ternyata di penolakan ini di breakout. Begitu sama. Jadi cara membaca sama Pak. Nanti kalau mau scalperan juga sama. Ada penolakan di sini misalkan. Ada penolakan di sana. Marketnya naik kuat. Oke. Marketnya naik kuat, kemudian ada penolakan di sana. Sekali lagi ketika sudah ada penolakan yang kuat, kemudian diwujudkan warna yang berubah satu saja, sudah cukup kita untuk ambil posisi. Kalau mungkin pengen lebih yakin lagi, berarti tunggu 2 candle konfirmasi merah-merah, di sini kita masuk sell-nya. Targetnya karena kita scalper, ya 85, 90, oke. Nah ini sudah masuk 1 candle 1 menit profit ya, seperti itu Pak. Mungkin nanti perdalam saja di candlesticknya, kemudian struktur terbentuknya juga kita pahami, support resistnya kita pahami. Pertanyaan berikutnya, Pak, kenapa yang sering yakin naik yang sekarang yakin naik, padahal di pola candle sebelumnya setelah bayar kuat tapi kemudian turun dan berbentuk setengah lingkaran, kembali turun ke support lagi. Ya, kita jangan terpesona dengan pola candle. Sekali lagi, yang kita pahami, yang kita baca secara utuh, karakternya secara utuh, kemudian strukturnya bagaimana. Kalau kita sudah melihat di sana, kita lupa untuk membaca pergerakan harian. Coba kita baca ke daily, kita lihat 1 hari pergerakannya, kita lihat. Jangan kita terpesona dengan buyer. Kita lupa di sana ada namanya ring. Ring itu kemampuan pergerakan dalam satu periode tertentu. Kalau kita pakai yang ring harian, kita baca hari-hari berikutnya, hari sebelumnya, maaf. Yang kemarin kita baca berapa kan karakternya, berapa pergerakannya. 1000
777, hampir 2000. Kemudian lusa sebelumnya ya, 2 hari yang lalu kita lihat ini 2600. Kemudian sebelumnya juga 2500. Rata-rata berarti kalau terdekat dari yang running itu ya rata-rata kita ambil panjangnya, kita ukur panjang di sini sama di sini. Kalau sudah mendekati ya maka kita fokus, kita jangan bayar. Kalau sudah terpenuhi maka hati-hati di situ, bisa berpeluang untuk kembali lagi. Ya, begitu caranya. Jadi meskipun sekarang kondisinya tadi tiba-tiba ya, sekarang misalnya dari buyer yang kuat ya, apalagi kalau sudah buyer jajar begini, tidak boleh kita serta-merta ngikut. Ya, ada namanya ring harian. Ada wilayah titik jenuh belinya, titik jenuh jualnya. Sehingga kalau kita sudah membaca seperti ini, memahami strukturnya, kalau kita melihat strukturnya memang ini breakout semuanya, maka perhatikan ketika breakout pun kalau sudah memenuhi target harian, sudah memenuhi ringnya, hati-hati di situ. Meskipun tidak ada penolakan, tetap kita hati-hati. Kalau sudah memenuhi satu ring, maka lebih baik kita menunggu lebih jelas lagi. Artinya menunggu titik baliknya. Titik baliknya seperti apa? Apakah seperti ini nanti kita bisa sell? Belum tentu. Tadi kita ada garis di sini. Kita buat garis di sini area yang terdekat ya, mungkin ini resistennya, kemudian di break lagi di sini ada penolakan. Di break. Jadi ketika kita masuk, perhatikan sebelah kiri adakah benturan-benturan. Benturan yang saya masuk itu ada penolakan-penolakan seperti ini, penolakan-penolakan seperti ini. Ketika ada lurus berada di garis-garis begini, lebih baik kita hindari. Tunggu dia breakout atau dia kembali. Kalau dia breakout, perhatikan breakout titik tutupnya di mana. Kemudian kita lihat sebelah kirinya, adakah benturan di sana lagi. Kalau ada benturan lagi, hati-hati. Kemudian perhatikan juga yang namanya ring tadi, biar kita tidak terjebak. Meskipun tren naik, ada batas kemampuan harian. Ya, mudah-mudahan bisa nanti dipahami. Kenapa tadi hasilnya news hijau 2 tapi malah naik ya. Hasil news tidak menjamin selalu sama. Sering kita sampaikan ya. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu yakin dengan hasil news. Kalau hasil news tidak selalu. Jadi hasil news itu bergantung dengan kuatnya tren ya, kuatnya tren atau dorongan atau penolakan. Meskipun hasilnya warna merah misal atau warna hijau misalkan ya, misalkan USD hijau, yang ini artinya USD menguat, kemudian logikanya akan turun. Tetapi ketika tren lebih kuat, penolakan lebih kuat, maka ini pun bisa kalah telak. Jadi tidak menjamin. Karena itu saya lebih cenderung lihat dinamika marketnya, dinamika pasar. Ini yang betul-betul nanti terlihat. Kalau nanti misalnya dia lebih menguat turun, pasti merah akan berjajar begini. Merah akan mulai berjajar begini. Jadi struktur candle yang terbentuk dia akan terlihat di sana. Ketika kita memahami teknik dari price action atau pergerakan pasar itu sendiri yang ditampilkan dalam bentuk candlestick, maka news itu akan bisa kita baca dari pergerakan. Karena kalau misalkan memperkuat dia akan ikut, kalau melemahkan dia akan ikut juga. Kenapa kok tidak sama? Karena penolakan jauh lebih kuat,
tren jauh lebih kuat. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab persoalan, pertanyaan, dan lebih banyak belajar di sana. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memperbaiki kualitas trading kita, bisa menjaga konsistensi dari profit kita. Terima kasih, kita lanjutkan dengan materi berikutnya besok dengan jam yang sama. Kita akhiri, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.